Assalamualaikum. Waalaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, tadi saya nunggu di link ini belum ada yang join, ternyata baru tahu ya kalau ini baru linknya. Baik, langsung saja ya supaya menyingkat waktu, silakan bisa yang presentasi. Silakan langsung saja bisa dimulai. Iya, silakan. Monggo Mbak Erin. Oke, sebentar, tadi masih nyari ini filenya. Baik, langsung dimulai Ustazah, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah menyehatkan kita dan mengumpulkan kita sehingga bisa berkumpul pada sore hari ini dalam majelis ilmu, dalam perkuliahan mazhab tafsir. Salawat serta salam semoga senantiasa tercerahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya, sahabat dan juga umatnya hingga akhir zaman. Amin. Yang kami hormati dosen pembimbing kami Ustazah Dr. Anisatul Fitriyah dan rekan-rekan yang berbahagia. Pada sore hari ini kami akan mempresentasikan mengenai tafsir adabi atau lugawi. Baik, kita langsung masuk kepada latar belakang. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam diturunkan dalam bahasa Arab yang memiliki tingkat keindahan dan kedalaman makna yang sangat tinggi. Bahasa Al-Quran yang tidak hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga mengandung nilai sastra, retorika, dan estetika yang luar biasa. Oleh karena itu, untuk memahami kandungan Al-Quran secara tepat, diperlukan pendekatan yang mampu menggali aspek kebahasaan tersebut. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam ilmu tafsir adalah tafsir adabi atau lugawi, yaitu penafsiran Al-Quran dengan menitik beratkan pada aspek bahasa dan sastra. Pendekatan ini tidak hanya membahas makna kata secara literal, tetapi juga mencakup struktur kalimat, gaya bahasa, balaghah, serta keindahan retorika Al-Quran. Dalam perkembangan ilmu tafsir, corak tafsir adabi menjadi sangat penting karena mampu mengungkap dimensi estetika Al-Quran yang seringkali terabaikan oleh pendekatan lain. Oleh sebab itu, kajian tentang tafsir adabi atau lugawi menjadi relevan untuk memahami Al-Quran secara lebih mendalam. Kemudian apa saja yang akan kita bahas pada sore hari ini? Yang pertama kita akan membahas pengertiannya, bagaimana pengertian tafsir adabi atau lugawi itu. Lalu kemudian kami juga akan mendeskripsikan sejarah perkembangan tafsir adabi atau lugawi. Lalu mengidentifikasi karakteristik dan metode tafsir adabi atau lugawi. Kemudian kami juga memaparkan beberapa tokoh serta kitab-kitab tafsir adabi atau lugawi. Lalu menganalisis kelebihan dan kekurangan dari pendekatan tafsir adabi dan lugawi, serta nanti ada contohnya. Kita masuk pembahasan yang pertama kepada pengertian tafsir adabi atau lugawi. Ditinjau dari etimologi, tafsir lugawi berasal dari dua kata utama, yaitu tafsir dan lugawi. Tafsir berasal dari kata fasaro yang berarti keterangan atau penjelasan. Kata al-fasr memiliki makna menampakkan yang abstrak. Kata tafsir juga mengikuti wazan taf'il yang bermakna menjelaskan yang umum, menyingkap yang tertutup, dan menerangkan makna-makna rasional. Kata at-tafsir diartikan sebagai usaha untuk mengungkapkan makna dari suatu lafaz yang muskil. At-tafsir juga berarti menampakkan benda kepada penglihatan mata. Lalu kalau lugawi secara bahasa berasal dari kata laghiyah yang diartikan sebagai gemar atau menetapi sesuatu. Jadi manusia yang gemar menekuni kata-kata yang digunakannya disebut dengan lughah. Lugawi merupakan kata yang digunakan secara lisan dan tertulis. Jadi secara harfiah berarti menyingkap makna yang tertutup dari lafaz yang muskil. Kemudian pengertian secara terminologi. Tafsir secara terminologi diartikan oleh Az-Zarkasi yang dikutip oleh Man Al-Qattan dalam kitabnya Mabahis fi Ulumil Quran sebagai suatu ilmu yang memahami kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menerangkan makna-maknanya serta mengeluarkan hukum dan hikmah-hikmahnya. Lalu
untuk pengertiannya tafsir lugawi, yaitu secara terminologi, yaitu ilmu untuk memahami kitabullah melalui kajian mendalam terhadap mufradat, struktur kalimat, nahwu shorof, balaghah, dan keindahan retorika bahasa Arab. Simpulannya, tafsir lugawi adalah ilmu atau upaya mufasir untuk menjelaskan makna Al-Quran, menyingkap makna tersembunyi dari ayat-ayat Al-Quran, serta mengambil hikmah dari ayat-ayat Al-Quran berdasarkan atas bahasa yang dipakai oleh Al-Quran, yakni bahasa Arab, dengan mengkaji secara terperinci dan mendalam, mulai dari kata per kata, frasa, kaidah-kaidah bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu balaghah, ilmu qiraat, hingga ilmu uslubnya. Lalu kita masuk kepada sejarah perkembangan tafsir adabi atau lugawi. Jadi tafsir adabi atau lugawi dapat dikaji sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana masa itu adalah masa turunnya Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan mufasir pertama yang menjelaskan Al-Quran kepada para sahabat. Selain karena Rasul merupakan orang yang menerima wahyu, juga dikarenakan tugas Rasul untuk menerangkan Al-Quran kepada para sahabat seperti yang dijelaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 44 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Yang artinya, kami mengutus mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas, mukjizat dan kitab-kitab. Kami turunkan az-zikir atau Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menafsirkan Al-Quran secara keseluruhan, melainkan hanya berkisar pada apa yang kurang jelas atau tidak dipahami oleh para sahabat dan ayat-ayat yang ditanyakan, sehingga penting untuk dijelaskan. Sehingga penjelasan atau penafsiran yang dilakukan oleh Rasulullah dengan menggunakan pendekatan bahasa dengan mencari makna muradif atau sinonim atau menjelaskan kosakata yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran. Kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, perkembangan penafsiran melalui aspek kebahasaan berlanjut pada masa sahabat. Pada masa sahabat, penjelasan Al-Quran masih bersumber dari Al-Quran itu sendiri, hadis Nabi, kemudian dan juga ijtihad sahabat. Penjelasan Al-Quran, yakni ketika dalam satu ayat masih bersifat global dan dalam ayat lain dijelaskan secara rinci. Dari hadis Nabi, yakni berpatokan kepada apa yang telah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan ketika beliau masih hidup. Apabila sahabat tidak menemukan tafsir ayat di Al-Quran atau dalam hadis, maka sahabat berikhtiar untuk menjelaskan maksud ayat sesuai dengan pemahaman yang sahabat miliki. Penafsiran tersebut didasarkan pada pengetahuan sahabat terhadap bahasa Arab serta aspek-aspek kebalaghahan yang ada di dalam bahasa Arab serta situasi dan kondisi yang terjadi saat turunnya Al-Quran. Kemudian pada masa sahabat juga terlihat cikal bakal penafsiran bercorak lugawi seperti tafsir Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 187. Abdullah bin Abbas menafsirkan kata ar-rafat dengan kata al-mubasyarah yang diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai hubungan seksual yang dilakukan sepasang kekasih yang sudah menikah. Kemudian pada masa tabi'in, mereka masih berpegang teguh pada penafsiran berdasarkan ayat Al-Quran dengan hadis Nabi dan pendapat sahabat. Di masa ini juga mulai dimasuki Israiliyat dari ahli kitab yang bersumber dari kitab mereka dan juga mufasir melakukan ijtihad ketika ada ayat-ayat Al-Quran yang tidak ditemukan penjelasannya dari sumber-sumber sebelumnya. Ijtihad yang dilakukan mufasir pada masa tabi'in murni dari hasil penalaran tanpa didasarkan kepada Rasul dan juga sahabat. Setelah masa tabi'in, mufasir dari kalangan tabi'in juga menaruh perhatian besar pada tafsir dan berusaha melengkapi penafsiran Al-Quran terhadap ayat-ayat yang belum memiliki keterangan terhadapnya dengan disandarkan pada keilmuan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa, situasi, dan kondisi. Pada akhir dinasti Bani Umayyah, adanya usaha kodifikasi hadis yang memuat di dalamnya satu bab terkait tafsir. Pada generasi setelah masa tabi'in, penafsiran dengan corak lugawi memasuki babak baru yang dibagi menjadi 3 masa oleh Nuruddin dalam karyanya Al-Manhaj Al-Bayani fi Tafsiril Qur'anil Karim, yaitu ada masa
marhala at-takwin atau masa pembentukan, kemudian marhala at-ta'til atau penguatan, dan marhala at-tajdid atau pembaruan. Masa pembentukan atau marhala at-takwin, tafsir mulai dikodifikasikan secara khusus dan independen dan juga terpisah dari hadis. Al-Quran ditafsirkan secara sistematika mushaf. Tokoh-tokoh terkenal pada masa itu yaitu Ibnu Majah, Ibnu Jarir At-Tabari, Abu Bakar bin Al-Munzir, Ibnu Abi Hatim dan Al-Hakim. Al-Quran ditafsirkan berdasarkan kepada ayat Al-Quran, riwayat dari Rasul, sahabat, tabi'in, tabi'in. Terkadang disertai dengan pentarjihan terhadap pendapat dan melakukan istinbat hukum serta i'rabnya. Pada masa tabi'in mulai dikembangkan tafsir dengan corak lugawi. Pada masa itu disebut sebagai masa pembentukan. Banyak mufasir yang menggunakan pendekatan lugawi dalam penafsirannya, seperti yang dilakukan oleh Muqatil bin Sulaiman menggunakan kajian simantik dalam menafsirkan Al-Quran. Beliau mengungkapkan bahwa dalam setiap kata dalam Al-Quran memiliki makna alternatif yang dikandungnya. Kemudian ada Abu Ubaidah Ma'mar bin Al-Mutanna. Sangat dominan menafsirkan Al-Quran dengan pendekatan ilmu balaghah yang terlihat dalam karyanya yang berjudul Majaz Al-Quran. Kemudian yang kedua ada masa penguatan atau marhalah at-tasil. Periode ini adalah masa penguatan dalam bidang tafsir bercorak lugawi. Tokoh yang masuk pada masa ini seperti Az-Zamakhsyari dengan karyanya Tafsir Al-Khasyaf, di mana dalam karyanya tersebut beliau banyak memasukkan pendekatan ilmu balaghah. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai tokoh pengembang ilmu bayan. Pendekatan ilmu balaghah yang beliau cantumkan dalam penafsirannya digunakan sebagai penjelasan ayat Al-Quran dan pendukung pendapatnya mengenai ayat yang sedang dibahas. Hal tersebut dilatar belakangi agar pemikiran Mu'tazilah tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibahasnya. Masa yang ketiga yaitu marhala at-tajdid atau masa pembaharuan, di mana di sini adalah puncak dari terbentuknya tafsir lugawi. Puncak gagasan ini disampaikan oleh Amin Al-Kulli yang merupakan guru besar di salah satu universitas di Kairo. Amin Al-Kulli dikenal sebagai tokoh pembaruan metodologi penafsiran. Perannya dalam berbagai karya tulisnya dianggap sangatlah berpengaruh dalam metodologi tafsir. Salah satu karya tulisnya yaitu Manahij At-Tajdid. Meskipun Al-Kulli tidak menulis tafsir, tapi ia telah dianggap sukses dalam mengembangkan metodologi penafsiran. Hal tersebut telah terbukti dengan banyaknya para sarjana yang menggunakan teori Al-Kulli dalam menafsirkan Al-Quran. Hal yang menyebabkan Al-Kulli tidak menulis tafsir karena kondisi Mesir pada saat itu tidak memungkinkan untuk mengadakan pembaharuan tafsir. Al-Kulli sangat menekuni dalam mengkaji Al-Quran dengan sastra Arab yang didalaminya. Hal tersebut menjadi bukti dalam beberapa karyanya yang berfokus pada kritik dan sastra, seperti kitab Fi Al-Adab Al-Misri yang terbit pada tahun 1943 dan Fan Al-Qaul yang terbit pada tahun 1947. Kedua karya Al-Kulli sangatlah fenomenal karena membahas tentang cara pandang baru dalam sastra Arab. Al-Kulli menjelaskan bahwa metode yang tepat dalam menafsirkan Al-Quran yaitu ada yang pertama mengkaji historis ayat dan bagaimana wahyu tersebut dieksplorasi. Hal tersebut mesti dilakukan oleh seorang mufasir dalam mengkaji berbagai tradisi keagamaan serta kondisi sosial ketika ayat tersebut diturunkan. Yang kedua, mengkaji ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Hal tersebut kemudian mengharuskan mufasir untuk menetapkan makna yang tepat dalam penafsirannya. Berdasarkan pemaparan Al-Kulli terkait metode penafsiran, maka kajian untuk mengetahui historis ayat merupakan hal yang penting. Oleh karena itu, seorang mufasir harus menguasai pengetahuan seputar bahasa Arab dan kondisi sosial masyarakat Arab ketika Al-Quran diturunkan. Kemudian kita masuk ke karakteristik tafsir adabi atau lugawi. Yaitu ada beberapa karakteristiknya. Yang pertama, memfokuskan pada gharibul Quran, yaitu yang tercakup di dalamnya lafaz mubham, mubadalah, hafaz, idmar, takdim, takhir,
dan tidak boleh menafsirkan Al-Quran dengan makna zohir atau pemahaman orang Arab saja karena dianggap tafsir birra'yi. Lalu yang kedua, penafsiran lughawi dipahami dengan simai atau banyak mendengar. Pemahaman ini akan menyampaikan seseorang kepada pemahaman batin apabila ia merenunginya. Yang ketiga, penafsiran tidak dipahami dari segi i'rabnya saja, sedangkan Al-Quran mempunyai susunan kalam yang memiliki mukjizat yang tidak bisa dikalahkan dengan yang lainnya. Yang keempat, penafsiran lughawi dikaji dari segi nahwu, shorof, balaghah, ma'ani, bayan, badi, ijaz, uslub, majaz, dan kaidah-kaidah yang ada dalam bahasa Arab. Pembahasan selanjutnya yaitu kita masuk ke tokoh dan juga kitab tafsir adabi atau lughawi yang akan dilanjutkan oleh rekan saya Mas Dul Izi. Monggo Mas Dul Izi. Terima kasih atas waktunya. Untuk tokoh yang terkenal yaitu dari ulama Az-Zamakhsyari dengan kitabnya karyanya yaitu Tafsir Al-Kasyaf. Nama beliau adalah Abdul Al-Qasim Mahmud ibn Muhammad Az-Zamakhsyari yang lahir pada tahun 1075 Masehi atau berdekatan dengan 467 Hijriah. Latar belakang beliau lahir di keluarga miskin namun taat beribadah, tumbuh di masa keemasan pengembangan ilmu pengetahuan di bawah wazir Nizam al-Mulk. Kepakaran beliau adalah imam besar dalam bidang bahasa Arab, retorika atau balaghah, muntasibah Arab. Di antara ciri-ciri tafsir Al-Kasyaf karakteristiknya adalah metode yang digunakan adalah metode tahlili atau analisa dan disusun dengan sesuai tertib mushafi dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kemudian corak dari tafsir Al-Kasyaf adalah dominan dengan ar-ra'yi rasional, meskipun ada menggunakan hadis dan juga riwayat dari sahabat, akan tapi akal tetap menjadi instrumen yang utama. Kekuatannya adalah faktor dalam mengungkap keajaiban sastra, i'rab, ilmu bayan dan juga balaghah Al-Quran. Karena beliau juga diakui oleh Imam Ibnu Khaldun. Ideologi beliau memiliki paham Mu'tazilah, dikenal sebagai tokoh Mu'tazilah yang sangat gigih. Jadi Mu'tazilah itu diantara pendapatnya yang terkenal adalah menyatakan bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah tapi Al-Quran adalah sebagai makhluk. Kemudian subjektivitas menjadikan tafsir sebagai media pembelaan teologi Mu'tazilah. Kemudian fakta unik mengganti kata khalaqa dalam muqaddimahnya menjadi ja'ala agar karyanya lebih diterima masyarakat luas. Jadi beliau ketika menulis muqaddimah dalam tafsirnya, jadi menyebutkan awalnya dia ingin menyebutkan khalaqallah Al-Quran seperti ini, kemudian akan tapi kalau misalnya menggunakan kata khalaqa kemungkinan besar tidak diterima karena pada masa itu juga bertepatan Ahlussunnah juga banyak yang berpahaman bahwa Al-Quran itu kalamullah laisa bimakhluk. Jadi merubah kata khalaqal Quran menjadi khalaqallahu Al-Quran menjadi ja'ala atau anzala. Kemudian kelebihan dan kekurangan tafsir Al-Kasyaf yaitu kelebihannya rujukan utama bagi mufassir lughawi karena kedalaman analisis kebahasaannya. Akan tapi memiliki kekurangan karena dianggap subjektif dan memuat hijrah yang rusak. Karena beliau memiliki pandangan, menurut pandangan Ahlussunnah wal Jamaah sehingga harus dibaca dengan kritis karena beliau memiliki pandangan teori Mu'tazilah. Kemudian tokoh yang berikutnya adalah Abu Hayyan Al-Andalusi dari Spanyol dengan kitab tafsirnya yaitu Tafsir Al-Bahrul Muhit. Nama lengkap beliau adalah Asiruddin Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf Al-Ghornati atau Abu Hayyan Al-Andalusi. Kalian beliau adalah merupakan ulama pakar bahasa, tafsir, hadis, dan biografi perawi atau tabaqatur ruwat. Karakteristik dan metodologi dalam penyusunan tafsir tersebut dominasi linguistik, sangat fokus pada sisi i'rab dan problematika nahwu. Sering dianggap lebih menyerupai kitab nahwu daripada kitab tafsir. Diskusi akademik menyebutkan perbedaan pendapat ahli nahwu secara panjang lebar serta mendebat berbagai permasalahan bahasa. Interaksi dengan tokoh lain, beliau sangat mengkritik terhadap Az-Zamakhsyari. Beliau mengakui keahlian Az-Zamakhsyari dalam bidang balaghah dan ilmu bayan,
akan tapi beliau membantah keras pemahaman Kemu'tazilahannya dengan gaya bahasa yang tajam dan juga kritis. Koneksi tokoh sering menukil pendapat Ibnu Atiyah dan gurunya Ibnu Naqib. Sumber utama bersumber dari kitab At-Tahrir wa Tahbir karya Ibnu Naqib yang disebut sebagai salah satu kitab tafsir terbesar mencapai 100 jilid. Kemudian masuk ke berikutnya adalah contoh penerapan tafsir adabi atau lugawi. Contoh pertama yaitu dari segi analisis gramatikal atau i'rab dan ikhtisas, yaitu Quran surat Al-Fatihah ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu kan hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Itu asal Az-Zamakhsyari mulai menafsirkan kata iyyaka adalah dhamir munfasil yang dibaca nasab. Kata tersebut dihubungkan dengan dhamir kaf yang tidak memiliki struktur i'rabnya. Az-Zamakhsyari menjelaskan bahwa mendahulukan maf'ul bi dalam hal ini adalah lafaz iyyaka dari kata na'budu, mendahulukan maf'ul bi iyyaka dari kata na'budu memiliki tujuan ikhtisas atau pengkhususan. Jadi maksud ayat ini adalah dengan mendahulukan iyyaka untuk mengkhususkan Allah sebagai satu-satunya yang disembah dan diibadahi, bukan selainnya. Jadi gini, jadi kalau susunan bahasa Indonesia itu kan ada subjek, predikat, objek, pelaku, pekerjaan, kemudian objeknya. Misalnya Muhammad memukul anjing misalnya, Muhammad memukul anjing, itu kan susunannya seperti itu. Nah, kalau dalam bahasa Arab biasanya itu fi'il, kata kerja dulu, habis itu fa'il, pelakunya, habis itu baru maf'ul bi. Maf'ul bi itu terakhir, objek itu terakhir, maf'ul bi itu objek terakhir. Jadi gini, doroba Muhammadun al-kalba. Jadi seperti itu. Asalnya maf'ul bi itu terakhir, tapi dalam Al-Fatihah ayat yang kelima ini maf'ul bi-nya didahulukan. Iyyaka itu sebagai maf'ul bi, na'budu di situ ada fa'il dan juga maf'ul bi. Fa'il dan juga fi'il, kata kerjanya kan abidah atau beribadah. Habis itu fa'ilnya kami beribadah. Nah, kemudian maf'ul bi-nya engkau. Cuman di Al-Fatihah ini engkau-nya disebutkan di awal bukan di akhir. Aslinya kan na'buduka, kami beribadah kepadamu. Tapi maf'ul bi-nya didahulukan jadi iyyaka na'budu. Nah, kenapa dengan demikian seperti ini susunannya? Karena kalau Az-Zamakhsyari tidak baca pendapatnya, yaitu dengan tujuan ikhtisas atau pengkhususan, dengan makna bahwasanya yang diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak melakukan kesyirikan. Itu dari segi analisis gramatikal. Kemudian yang kedua, analisis semantik atau peralihan makna, yaitu yang dilakukan oleh pada masa tabi'in. Ada Imam Mujahid, imam yang terkenal dalam bidang tafsir, menafsirkan Quran surat Al-Kahfi ayat 34, wa kana lahu thamaru faqala li sahibihi wa huwa yuhawiru an aktsar minka malan wa azzu nafara. Dan dia mempunyai samar. Samar itu kalau arti bahasanya itu adalah buah-buahan. Maka dalam samaru faqala li sahibi, maka ia berkata kepada kawannya yang mukmin ketika bercakap-cakap dengannya, hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikut-pengikutku lebih kuat. Mujahid menafsirkan kata samar itu bukan dengan buah, akan tapi menafsirkan dengan emas dan perak atau perbendaharaan. Secara semantik antara buah dengan emas dan perak tidak berada dalam satu medan makna yang sama. Namun Mujahid melakukan peralihan dari makna dasar denotatif ke makna relasional kontekstual, yaitu harta kekayaan secara umum. Ini menunjukkan pendekatan lugawi dengan memperhatikan perkembangan makna kata dalam konteks ayat. Jadi seperti itu. Maka lahu samarun aslinya adalah buah-buahan tapi ditafsirkan dengan kekayaan agar lebih cocok dalam susunan ayatnya. Kemudian yang ketiga adalah contoh analisis balaghah. Di sini ada dua, ijaz dan juga isti'arah. Al-ijaz itu keringkasan. Keringkasan itu bisa berupa menghapus, ya, bisa berupa menghapus. Meminimalisir ungkapan tanpa merusak makna. Taqlilul kalam min ghairi itlali bil makna. Ijaz itu ada hadaf menghapus, ada juga qasr. Qasr itu mengurangi sedikit susunannya. Kalau yang di sini contohnya adalah al-hadfu.
yaitu menghapus. Contohnya dalam Quran surat Yusuf ayat 82, Quran surat Yusuf ayat 82, was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna fiha. Dan tanyalah, kalau secara letterlet was'alil qaryah, dan tanyalah kepada desa. Ya. Was'alil qaryah, tanyalah kepada kota. Kotanya itu bisa diartikan kota atau bisa diartikan sebagai desa. Atau bisa diartikan juga sebagai negeri. Bertanyalah kepada negeri. Kurang cocok atau masih belum sempurna artinya. Nah, di situ karena ada ijaz, ada yang dihapus. Apa yang dihapus? Yang dihapus itu adalah kalimat ahlul Qaryah. Aslinya was'al ahlul Qaryah. Dan bertanyalah kepada penduduk negeri. Ya, dan bertanyalah kepada penduduk negeri. Di situ ahlunya dihapus sehingga menjadi was'alil Qaryah saja. Kemudian yang berikutnya adalah al-isti'arah, metafora. Itu dengan contohnya adalah Quran surat Al-Hijr, fasda' bima tu'mar. Isti'arah yakni pemakaian suatu lafaz pada selain makna dikarenakan adanya hubungan keserupaan antara makna yang dipindah dan lafaz yang digunakan. Kata fasda' secara bahasa artinya adalah membelah atau memecah. Fasda' itu artinya membelah atau memecah. Namun dalam ayat ini digunakan sebagai metafora untuk makna menyampaikan secara terang-terangan. Tapi kalau di ayat 94 surat Al-Hijr itu bukan diartikan memecah, tapi diartikan sebagai menyampaikan secara terang-terangan. Jadi seperti itu. Kemudian lanjutnya, itu contoh dari penafsiran adabi. Di sini kita akan menyampaikan kelebihan dan juga kekurangan tafsir adabi. Kelebihannya adalah mengungkap estetika, seni, dan imajinasi Al-Quran, membatasi subjektivitas mufasir dengan bingkai teks, tidak terjebak dalam ketakutan berekspresi pendapat, mengetahui makna-makna sulit dengan pengetahuan uslub atau gaya bahasa Arab, melestarikan kemurnian dan kontinuitas bahasa Arab, mengungkap berbagai konsep seperti etika, seni, dan imajinasi dari Al-Quran. Akan tapi memiliki beberapa kekurangan, yang diantaranya adalah beresiko terjebak pada tafsir harfiah yang terlalu panjang atau bertele-tele ya. Sering mengabaikan realitas sosial dan asbabun nuzul karena fokusnya pada kebahasaan aja. Jadi kadang asbabun nuzulnya tidak disebutkan. Terlalu fokus pada bahasa sehingga melupakan pesan utama ayat. Melupakan tujuan utama mufasir yaitu pemahaman terhadap Al-Quran karena lebih mengarah ke bahasa-bahasa, banyak bahasanya. Kemudian dilanjutkan slide-nya. Kesimpulan, tafsir lughawi adalah corak penafsiran yang menitik beratkan pada analisis kebahasaan Arab seperti nahwu, sorof, balaghah, uslub untuk mengungkap makna Al-Quran. Tafsir ini berkembang dari masa Rasulullah hingga mencapai puncak pada masa pembaharuan, yaitu pada masanya Amin Al-Khulli, ulama dari Mesir, membuktikan bahwa bahasa adalah kunci utama memahami wahyu. Karakteristiknya berfokus pada analisis bahasa yang mendalam, mencakup makna kosakata, struktur kalimat, hingga keindahan retorika. Melahirkan karya besar seperti Tafsir Al-Kasyaf, karyanya Imam Az-Zamakhsyari, dan Bahrul Muhit, karyanya Abu Hayyan Al-Andalusi sebagai rujukan otoritatif. Mampu mengungkap keindahan retorika dan kedalaman makna Al-Quran secara presisi, meski perlu kehati-hatian terhadap aspek subjektivitas mufasirnya. Sarannya, mahasiswa atau peneliti wajib memperdalam bahasa Arab sebagai instrumen utama penafsiran. Mengombinasikan corak lughawi dengan corak lain, misalnya fiqhi, maudhu'i, atau sosial, demi pemahaman yang lebih utuh, lebih objektif dalam melakukan penafsiran, menghindari pengaruh ideologi atau kepentingan tertentu. Mengembangkan kajian bahasa dalam tantangan zaman tanpa meninggalkan kaidah orisinal bahasa Arab. Terima kasih, semoga materi ini dapat menjadi rujukan awal yang bermanfaat serta mampu mendorong kajian yang lebih mendalam dan komprehensif di bidang ilmu tafsir. Sekian presentasi dari kami, apabila ada yang ingin ditanyakan dipersilakan.
Silakan bila ada yang mau ingin ditanyakan. pada pada materi mungkin bisa ditunjukkan kepada kami bahwa untuk contoh tafsir atau kitab tafsir dari tafsir Adabi ini. Oke. Ya, silahkan. Sudah selesai ya tadi presentasinya? Oh, ini bukan contohnya ya? Baik, mungkin bisa sekalian dijelaskan karakteristik dari tafsir Adabi ini bagaimana? Sepertinya masih di mute itu, Mas Bu Izi. Masih. Oke, sebentar. Jadi masih di mute benar. Nah, ini ya. Tadi saya sampaikan ketika itu ulama Az-Zamakhsyari itu dalam mukadimahnya itu mengganti khalaqa, Allah menciptakan Al-Qur'an itu menjadi ja'ala, agar Al-Qur'an itu bisa agar tafsir ini bisa lebih diterima oleh masyarakat luas. Terus sebenarnya pemahaman dari Az-Zamakhsyari itu, pemahaman Mu'tazilah menyatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk Allah. Di sini dalam mukadimahnya alhamdulillahillazi anzala. Nah, Az-Zamakhsyari menggunakan lafaz anzala agar lebih diterima. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an. Ya. Aslinya beliau menginginkan khalaqal Qur'an. Alhamdulillahillazi khalaqal Qur'an. Jadi seperti itu. Tapi merubah menjadi kata anzala agar lebih diterima oleh masyarakat. Jadi seperti itu. Ini saya mau pindah halaman. Mas Zul ya? Kemudian, iya. Iya. Mungkin kalau Maktabah Syamilah ini ya, maksudnya nggak kelihatan langsung kitabnya ya. Barangkali kalau ada filenya kitabnya.
Terus saya nggak punya sudah. Saya nggak punya. Jadi Ya. tadi ini apa itu namanya? Contohnya iya karena butuh iya karena nasta'in tadinya. Contohnya ini tadi. Iya, dhamirun munfasil mansub. Ia adalah dhamir munfasil mansub. Wal lawahibul lati tulhiqu min al-kaf wal ha wal ya fi qawlika iyyaka wa iya wa iya li bayanil khitab wal ghaiba wa takallum. Dan yang mengiringi dari kaf nanti ada kaf, dari huruf kaf ada huruf ha, ada huruf ya, itu menunjukkan bahwasanya untuk yang diajak bicara atau menunjukkan yang dibicarakan atau menunjukkan yang berbicara. Jadi kalau iyaka berarti khitab, menunjukkan yang diajak bicara. Kalau iyahu menunjukkan ghaibah. Jadi seperti itu. Jadi di sini juga menjelaskan tentang unsur-unsur pembahasaan farad di sini. Wala mahalla laha min al-i'rab. Dan tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Dan menjelaskan tentang segi nahwunya. Jadi seperti itu. Ini wa taqdimul maf'ul li qasdil ikhtisas. Dan mendahulukan maf'ul bi karena tujuan ikhtisas pengkhususan. Sebagaimana firman-Nya, "Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu qul aghairallahi abghi rabba." Wal makna naqsud bil ibadah. Maknanya adalah mengkhususkan kepada Engkau wahai Allah dalam hal peribadahan dan mengkhususkan dan kami mengkhususkan kepadamu dalam meminta pertolongan. Ini seperti itu. Contohnya seperti itu. Contoh tafsirnya. Ini sudah agak tergambar ya. Jadi agak lebih ke bahasa. Begini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Apakah tafsir lughawi lebih tepat dipahami sebagai cara penafsiran yang berdiri sendiri atau sebagai alat bantu bagi cara tafsir lain? Jelaskan alasannya. Sebenarnya kalau dari saya mungkin nanti bisa dikoreksi. Tafsir lughawi itu corak tersendiri, corak lughawi. Cuman semakin berkembang atau semakin generasi setelahnya itu menganggap sebenarnya kurang cocok kalau hanya mengandalkan tafsir lughawi saja, harus dibantu dengan corak-corak lain. Karena kalau hanya berfokuskan pada corak lughawi itu nanti akan kurang komprehensif ya, akan kurang apa itu namanya, kurang tepat. Jadi seperti itu. Dalam memahami Al-Quran kurang utuh, harus dibantu dengan corak fikih, corak lainnya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, kami sudahi atau kami serahkan panitia saja. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin untuk selanjutnya dari Sada Anissa Fikri mungkin bisa menambahkan atau mengoreksi. Baik, terima kasih. Jadi tadi contohnya dari tafsir lughawi ya. Jadi tadi seperti disampaikan, memang intinya tafsir lughawi itu pada sesungguhnya ya permukaannya itu kalau di penafsirannya mirip seperti kitab nahwu kayak gitu. Jadi tadi makanya ada keterangan maf'ul. Mungkin tadi masih surat itu ya, coba nanti dibuka di yang ayat-ayat yang lain itu. Bahkan disebutkan kadang ada ini, ada posisinya sebagai mubtada. Ini adalah khobarnya, kemudian ini maf'ulnya, ini ada fa'ilnya, itu kayak gitu. Jadi kalau misalnya tafsir lughawi itu ya, kalau seperti belajar nahwu ya, jadi ya disitulah tafsir lughawi seperti itu. Makanya kalau misalnya
apa, ada di semester 6 itu nanti Anda ada mata kuliah linguistika Al-Qur'an ya. Ketika mata kuliah linguistika Al-Qur'an itu kan memang belajar mengenai bahasa Al-Qur'an, tatanan bahasa Al-Qur'an. Maka memang yang sangat cocok itu yang digunakan adalah tafsir yang coraknya lughawi seperti ini karena memang banyak mempelajari dari sisi bahasa. Jadi tadi kalau ada nahwunya, bahkan juga di situ ada sorofnya juga di situ. Bahkan nanti tadi yang contoh-contohnya kan banyak ya. Jadi beberapa di antaranya termasuk ada ma'anil Quran. Jadi intinya yang berkaitan dengan bahasa bahasa atau sastra yang di Al-Quran ya, berhubung karena memang Al-Quran bahasa Arab ya, sehingga yang menggunakan teori-teori bahasa Arab itu seperti itu. Nah, untuk selanjutnya tadi contohnya di tafsir Al-Kasyaf ya. Jadi tafsir Al-Kasyaf itu ya tadi memang apa namanya? Jadi yang seperti saya katakan beberapa waktu lalu ya, kemarin atau beberapa waktu yang lalu. Jadi bahwa Al-Kasyaf itu di antara tokoh yang bisa diterima oleh semua kalangan seperti itu. Walaupun toh beliau itu Mu'tazilah, jadi dalam realitanya tafsir Al-Kasyaf itu dipakai oleh semua kalangan termasuk orang-orang Sunni juga merujuk pada tafsir Al-Kasyaf hingga sampai saat ini ya. Jadi banyak sekali yang juga merujuk di tafsir Al-Kasyaf tadi. Jadi intinya lebih moderat ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, ternyata posisi dari Zamakhsyari itu tidak menonjolkan Mu'tazilahnya tapi lebih moderat seperti itu. Tadi makanya sampai ditulis tadi Anzal Al-Qur'an karena memang itu yang disepakati oleh disepakati oleh jumhur ulama dan juga umat muslim seperti itu terkait dengan Al-Qur'an yang memang tadi bahwa Al-Qur'an itu kalau kalau dalam pandangan Mu'tazilah itu kan makhluk tadi Al-Qur'an seperti, tapi di situ Zamakhsyari menghilangkan lah ya seperti itu. Jadi supaya bisa diterima oleh berbagai macam kalangan. Kemudian tadi contohnya di Zamakhsyari ya. Kalau saya sendiri itu kemarin ketika saya disertasi saya itu saya meneliti tafsir lughawi ini karena memang penelitian saya itu tentang qiraat seperti itu, apalagi qiraat syaddah ya. Qiraat syaddah itu tidak semua ada di kitab tafsir, tidak semua ada seperti itu. Agak sulit sekali. Memang ini penelitian saya itu sangat langka ya ketika kemarin saya disertasi itu, sehingga ketemunya itu yang lumayan ada di kitab tafsir Al-Baharul Muhit itu yang tadi disebutkan ya, karya Abu Hayyan Al-Andalusi. Nah itu karena mungkin kalau misalnya bisa dilihat contohnya kitabnya barangkali. Nah jadi kalau yang saya teliti di kitab tafsir karya ini tadi Al-Bahrul Muhit kayak Abu Hayyan Al-Andalusi, di situ karena memang kita zaman berapa itu ya, jadi sudah abad ke berapa, karena memang bukan era-era ulama yang mutaqaddimin ya kalau nggak salah. Jadi sangat-sangat bahasanya itu juga sangat menentukan ya, termasuk Al-Kasyaf juga itu. Jadi bahasanya itu kalau misalnya Anda teliti beneran itu lumayan lah, tingkatan bahasanya itu agak sulit juga difahami seperti itu. Jadi ya mohon maaf ya. Jadi kalau meneliti kitab-kitab yang tadi tafsir lughawi seperti Al-Kasyaf ataupun ya, mohon maaf lagi ada gangguan lagi nih tadi. Jadi intinya bahwa kalau kita masuk ke tafsir-tafsir lughawi itu, apalagi tadi yang setelah saya teliti tafsir Al-Bahrul Muhit itu, karena memang kebetulan saya meneliti tentang qiraat ya. Qiraat itu tidak semua kitab tafsir ada qiraatnya, keterangan qiraat, apalagi qiraat syaddah tadi. Saya menemukannya di antaranya di kitab tafsir Al-Bahrul Muhit, termasuk di tafsir Al-Kasyaf tadi ada juga keterangan tentang qiraat syaddah seperti itu. Kalau yang qiraah masyhur itu semua rata-rata kitab tafsir ada.
tapi tidak semua juga sih. Maksudnya qiraah yang qiraah yang diterima ya, yang sahih ataupun mutawatir, baik itu qiraah sab'ah atau qiraah asyrah itu di kitab-kitab tafsir itu banyak. Tapi kalau yang qiraah syaddah itu memang sangat sulit. Akhirnya saya ketemunya di situ di tafsir Al-Bahrul Muhit. Nah, tafsir Al-Bahrul Muhit ini banyak juga merujuk pada tafsir Al-Kasyaf tadi kayak gitu. Jadi di kitab tafsir Al-Bahrul Muhit itu kalau saya lihat, saya teliti, ambil banyak rujuk dari Al-Kasyaf juga. Jadi intinya Al-Kasyaf berarti jadi rujukan utama ya dalam bukan rujukan utama, maksud saya banyak dirujuk oleh ulama-ulama tafsir ketika menulis tafsir, karena memang bagus, analisis bahasa dari Zamakhsyari ini sangat bagus seperti itu. Jadi sampai tadi dipakai rujukan oleh beberapa mufassir dalam menulis kitab tafsir, terutama yang tafsirnya lebih coraknya ke lughawi atau bahasa. Nah, kemudian di situ nanti mungkin bisa saya share link saya juga kemudian saya jadikan di jurnal juga. Itu saya taruh di jurnal Sintar 2 ya. Kemudian juga saya bukukan juga itu disertasi saya jadikan jurnal di artikel di jurnal, kemudian juga di buku yang sudah saya cetak juga seperti itu. Nah, itu saya nelitinya dalam kitab tafsir Al-Bahrul Muhit. Cuman kendalanya adalah tadi yang saya sampaikan bahwa karena memang bukan tafsir yang kontemporer ataupun tafsir yang modern atau kontemporer itu masih gampang difahami. Kalau sudah tafsir-tafsir yang era ulama mutaqaddimin, mutaakhirin itu agak lumayan lah, agak sulit dicerna kayak gitu. Mungkin tadi kalau masih dibuka mukaddimahnya tadi oleh Pak Kosma tadi kayaknya masih bisa sedikit difahami ya. Tapi kalau masuk ke ayat-ayatnya ya lumayan gitu, butuh analisis yang berlipat-lipat kayak gitu. Apalagi tadi saya memang nelitinya tentang qiraat. Jadi bahasanya kalau kayak di tafsir Al-Bahrul Muhit itu ya Masya Allah lumayan lah. Silahkan nanti barangkali yang sudah bisa baca kitab dibuka-buka itu kitab tafsir Al-Bahrul Muhit. Tapi itu sangat bagus, analisis bahasanya memang bagus, tapi bahasanya ya lumayan agak sulit diterima. Maksudnya saya itu saya itu neliti kitab itu, kemudian sudah saya terjemahkan, tapi butuh dianalisis lagi karena memang bahasanya agak ini ya, maksudnya perlu analisis yang lebih mendalam seperti itu. Jadi kadang saya juga harus melihat di kitab-kitab tafsir yang lain untuk menguatkan ini gimana sih beneran maksudnya ini yang maksudnya yang lebih dalam itu seperti apa. Itu kadang juga saya harus mengambil dari kitab-kitab tafsir yang lain. Tadi makanya saya juga buka-buka lagi di tafsir Al-Kasyaf ataupun di tafsir-tafsir kitab-kitab tafsir yang lughawi yang lain itu seperti itu. Jadi memang sebenarnya antara tafsir lughawi, bukan hanya tafsir lughawi sih, dengan tafsir cara-cara yang lain juga sama. Antara kitab satu tafsir dengan yang lain tuh kadang berkaitan. Karena seperti tadi saya katakan, contohnya tafsir Al-Bahrul Muhit saja juga banyak ambil referensi dari Al-Kasyaf, Zamakhsyari tadi seperti itu. Ya mungkin itu ya. Kemudian terkait dengan tadi saya lihat sekilas makalahnya, jadi sudah bagus. Makalahnya sih sudah bagus, cuman tadi ada beberapa ya mungkin seperti untuk penulisan terjemah ya. Tadi Al-Qur'annya tuh fontnya pakai apa itu? Jadi kalau tulisan Arab yaitu Al-Qur'an ataupun hadis ataupun tulisan Arab yang lain, fontnya menggunakan Tamsyu Arabik ya. Maaf, tradisional Arabik, fontnya 16:17. Kemudian kalau terjemah Quran itu karena bukan bahasa asing ya. Jadi kalau yang bahasa asing itu di italic memang untuk miring. Tapi kalau misalnya terjemah Al-Quran tidak perlu karena memang kan terjemahnya bahasa Indonesia kan seperti itu. Jadi kalau terjemah besok lagi revisi aja. Jadi tidak perlu dimiringkan. Untuk penulisan footnote ini nanti saya kemarin baru dapat panduan penulisan dari LPPM yang terbaru, sehingga nanti akan saya share supaya teman-teman tidak kesulitan kalau menulis makalah atau nanti kalau mau menulis artikel ya, termasuk footnote kalau misalnya ambil dari jurnal itu bagaimana. Nah ini nanti silahkan dicek lagi di panduan
penulisan yang yang sudah disediakan oleh LPPM Stay Akbar. Jadi karena memang ini kemarin saya baru dapat ya dari pihak LPPM seperti itu. Ya mungkin itu akan saya share, nanti silahkan bisa dicocokkan penulisannya, revisinya, itu secara global sih. Oh ya, termasuk kesimpulan juga, tadi saya lihat kesimpulan, kalau di kesimpulannya itu nggak usah dinarasikan ya, dijadikan poin-poin saja sesuai dengan rumusan masalah. Jadi kalau misalnya rumusan masalahnya ada 3, maka jawabannya ya 3. Jadi dari penjelasan dari pemaparan yang sudah kami jelaskan, misalnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal. 1, apa, 2, apa, 3, apa, sesuai dengan jawaban rumusan masalah. Jadi kalau 1 masalahnya misalnya bagaimanakah tafsir lughawi, yaitu jawabannya tafsir lughawi adalah, nah seperti itu. Yang kedua, jadi intinya sesuai dengan rumusan masalah, jadi tidak perlu dinarasikan untuk kesimpulannya ya. Seperti itu secara global saja. Kalau secara garis besar sudah saya lihat bagus. Dan tadi juga contoh-contohnya juga udah bagus sih. Jadi contoh-contoh kitabnya juga bagus. Cuman ya tugas kita itu tadi, kalau kita hanya, tadi kan dicontohkan 1 aja tadi sama Pak Kosma tadi, tafsir Al-Kasyaf. Ada lagi ya? Enggak, yang lain, tafsir yang lain barangkali. Belum buka-buka saja. Itu ada juga tafsir Gharaibul Quran. Ini ada mata kuliah Gharaibul Quran nggak? Gharib Al-Quran. Belum dapat. Oh, berarti sebentar ya. Jadi karena memang lagi-lagi kelas karyawan itu kelas pemadatan, jadi beberapa mata kuliah kadang dijadikan di satu mata kuliah tertentu seperti itu. Jadi itu ada lagi tadi yang ditulis itu tafsir Gharaibul Quran. Gharaibul Quran itu intinya bukan gharib yang kita, kalau anak-anak TPQ itu bukan ya. Bukan yang gharib muskilat, bukan. Kalau yang di TPQ itu kan bacaannya kan. Kalau ini bukan penafsiran dari tafsir gharib. Gharib itu apa? Gharib itu bukan yang kalau yang anak-anak TPQ itu kan gharib muskilat, itu bacaan yang beberapa bacaan gharib itu. Tapi kalau di tafsir Gharaibul Quran itu adalah tafsir yang menjelaskan ayat-ayat yang gharib ataupun langka atau jarang, atau yang memang butuh penafsiran lagi. Contohnya misalnya di antara gharib itu kan macam-macam ya kategorinya. Di antaranya ada seperti Fafatihus Suwar, misalnya Alif Lam Mim. Nah, itu kan masih ini ya, mirip seperti mutasyabihat ya, ayat-ayat mutasyabihat. Jadi perlu penafsiran lagi kan, perlu penafsiran dan pentakwilan. Nah, itu diantaranya dijelaskan di tafsir Gharib Al-Quran. Nah, itu ada, jadi Alif Lam Mim apa. Kemudian misalnya ada lagi yang intinya yang masih butuh penafsiran ulang lah, seperti itu ya. Bukan bisa langsung diartikan kalau tapi memang gharib itu kalau bagi orang Arab ya, kita aja orang Indonesia, bahasa Arab aja sudah jadi gharib, bagi kita sudah menjadi hal yang aneh, hal yang langka, hal yang memang harus kita pelajari lagi. Itu kalau orang Arab memang ada tafsir gharib itu mengklasifikasi beberapa kata-kata yang memang perlu ditafsirkan berkali-kali seperti itu di dalam tafsir gharib. Mungkin nanti bisa dibuka-buka lagi contoh dari kitab tafsir gharib. Itu ada mata kuliah sendiri sebenarnya kalau Gharaibul Quran itu seperti itu. Kalau di kelas reguler ya. Kalau di kelas karyawan kayaknya sepertinya masuk di mata kuliah tertentu. Jadi intinya memang kalau di kelas karyawan ini intinya karena memang pemadatan seperti itu. Kayak seperti yang sekarang di semester 2 itu ya. Saya kan ngajar ilmu qiraat. Kalau di kelas reguler, ilmu qiraat itu panjang. Ada pengantar ilmu qiraat, kemudian ada tatbik qiraat juz 1 sampai juz 10. Itu kayak prakteknya lah seperti itu. Itu dibagi dari beberapa semester, tapi kalau di kelas karyawan dijadikan satu semua kayak gitu. Jadi memang dipadatkan. Nah, ini makanya memang butuh
keaktifan juga. Selain nanti kami sebagai dosen akan menjelaskan poin-poin penting, tapi juga mahasiswa butuh aktif ya untuk karena memang tadi ya pemadatan. Kalau misalnya mahasiswa misalnya nggak aktif juga akan ketinggalan juga kayak gitu. Tapi kalau misalnya mahasiswa aktif untuk mencari informasi, aktif bertanya, aktif mengikuti perkuliahan, ya insya Allah bisa memenuhi seperti itu. Nah, itu sih sekedar tadi ya, sekedar yang perlu diketahui seperti itu. Ya, mungkin di sini ada yang tanya kan? Ustazah, untuk penulisan Arab itu tadi fontnya berapa Ustazah? Ini sebentar ya, akan saya share ya. Coba bisa dilihat di grup. Jadi panduan ini dari LPPM ini karena saya baru dikasih ceritanya itu sebentar. Nah ini. Ini untuk penulisan makalah atau skripsi nanti. Tapi kalau untuk bikin artikel ataupun apalagi disubmit ke jurnal, kita memang mencocokkan jurnal tersebut ya. Nah itu nanti bisa silakan dibaca-baca di panduannya. Oh ya, termasuk tadi yang saya katakan ya, saya pernah meneliti disertasi saya ini, akan saya share ya. Nanti silakan bisa dibuka-buka teman-teman. Jadi tadi saya sudah share pedoman penulisan yang dari LPPM. Mohon maaf karena memang saya barusan dapat ya dari LPPM seperti itu. Terus selanjutnya tadi saya share juga hasil penelitian saya ya, disertasi saya itu saya jadikan jurnal dan juga jadi buku. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu bukunya, silahkan itu. Tapi belum saya cetak ulang sih seperti itu. Jadi itu saya nelitinya di tafsir Al-Bahrul Muhit. Nah, saya sebenarnya mau meneliti di Al-Kasyaf karena Al-Kasyaf itu lebih simpel tadi, nggak terlalu banyak bahasanya, tapi ternyata sudah ada yang meneliti di Al-Kasyaf seperti itu. Sehingga saya harus pindah ke tafsir Al-Bahrul Muhit yang belum belum diteliti terkait dengan qiraah syaddah tentang ayat-ayat akidah atau ayat-ayat teologi. Nah, itu sudah bisa dilihat di grup ya. Halo? Iya, sudah bisa. Iya. Untuk pedoman lagi. Ini pedoman ini pernah di-share sama Ustazah siapa ya semester kemarin, itu sama atau ada pembaruan lagi ya? Paulina ya. Itu sih yang terbaru ya katanya, saya juga nggak paham. Makanya saya tuh tanya ke LPPM kayak gitu. Ini kan yang bagian ngurusin panduan itu kan bukan saya ya, bukan prodi. Jadi itu urusan LPPM. Jadi itu sih memang saya dapatkan yang terbaru itu kayak gitu. Sepertinya ada revisi. Nanti bisa dilihat lagi nih. Jadi bisa dicek lagi. Kalau tidak salah memang ada yang direvisi seperti itu. Saya karena juga mohon maaf saya juga belum melihat ini ya, belum melihat total kayak gitu isinya gimana kayak gitu ya. Yang penting itu saya dapat ya saya share aja kayak gitu sih. Terus ada lagi yang ditanyakan nggak? Ini saya coba penulisan Arabnya saya coba ganti sama tradisional Arabik. Iya. Apa penulisannya kayak terpisah gitu. Harusnya ilaihim itu kan gandeng himnya itu dia jadi terpisah. La'allahumnya juga jadi terpisah gitu Ustazah. Nggak apa-apa kayak gitu atau gimana Ustazah? Oh, nggak mungkin gimana ya settingannya ya apa? Sebenarnya ya normal atau di enter biasanya karena memang itu kan satunya pakai font Arab, satunya font Latin bahasa Indonesia. Mungkin nanti bisa ini lagi sih, coba bisa dicoba lagi atau barangkali nanti diskusi lagi dengan teman-temannya. Sebenarnya kalau saya nyoba ya kadang perlu di enter juga kayak gitu, teknis ya, itu teknis penulisan kayak gitu sih. Yang penting fontnya pakai tradisional Arabik.
Nah, nanti apa namanya, bisa dicoba-coba lagi ya, karena ini waktunya sudah apa namanya, kalau dijelaskan sekarang ya nggak nututin ini seperti itu. Nanti bisa dicoba lagi nggih, Bu Erin? Aku kan Ustazah, itu pedomannya sepertinya sudah pernah kita dapat waktu mata kuliah Medpen kemarin sama Bu Lina, Ustazah Lina, Carolina. Nah, itu Sama. saya juga Oke. kurang paham karena itu yang saya dapatkan dari PPM yang terbaru. Kalau tidak salah itu ada revisi di transliterasi. Transliterasi terus apa gitu. Transliterasi itu kan ada pedomannya. Jadi kalau yang pedoman yang dulu itu bukan pakai ini yang sekarang ini udah pakai transliterasi internasional seperti itu. Termasuk yang biasanya dipakai di jurnal-jurnal. Ya itu sih yang saya tahu ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu semua sudah dapat dari Bu Carolina ya monggo. Cuman saya kan belum ini apa namanya belum tahu ya gimana lengkapnya isinya kayak gitu. Nanti bisa dicek lagi sih. Yang penting itu nanti ngikuti panduannya itu ketika menulis ya makalah, sampai nanti Anda misalnya Bapak Ibu ambil menulis skripsi juga demikian. Tapi kalau menulis untuk jurnal itu memang disesuaikan dengan tergantung gaya selingkung jurnal yang dituju seperti itu. Jadi kalau ini sementara yang digunakan untuk makalah ataupun skripsi. Oke, ada lagi? Ini karena sudah mau maghrib ya. Ada yang ditanyakan lagi? Tadi, jadi sebenarnya tadi intinya tafsir-tafsir Lughawi ini sangat banyak sekali ya Bapak Ibu. Termasuk tadi ada lagi yang tafsir yang pertama kali ada tafsir Al-Farra itu. Itu tafsir yang masih apa namanya ijmali. Jadi dia coraknya Lughawi tapi masih ijmali seperti tafsir Jalalain. Nah itu kalau misalnya coba nanti bisa dibuka-buka lagi ya, mungkin nanti kalau ada waktu yang lebih longgar nanti sambil kita buka-buka lagi kitabnya, karena kalau ya ini memang kita, makanya saya kenapa kok apa namanya perlu untuk membuka kitabnya langsung, memang kita butuh tahu kitab-kitabnya seperti apa, bagaimana di dalamnya. Kalau memang dikatakan Lughawi itu bagaimana cirinya, seperti itu kan memang mau tidak mau harus kita baca kitabnya seperti itu. Kalau tidak tahu, seperti kita misalnya hanya baca makalah saja nggak paham ya, saya kira nggak bakalan paham secara mendalam. Tetap kita harus langsung terjun ke kitab-kitab aslinya untuk apa namanya ya lebih paham, untuk memahami kitab-kitab itu kita butuh mendalam. Bahkan kalau misalnya Bapak Ibu, kalau sekarang sih ada tadi ya, ada Maktabah Syamilah tadi yang contohkan sama Pak Kosma tadi, ataupun di Maktabah Wakfiyah itu yang kalau bisa ambil PDF-nya seperti itu. Atau kalau misalnya Bapak Ibu misalnya bisa beli kitabnya langsung, nah itu lebih bagus sebenarnya. Jadi tapi ya ini memang apa namanya satu kitab aja berapa ya kayak gitu, apalagi berkitab beberapa kitab misalnya Lughawi segitu banyaknya, ya otomatis semakin inilah ya, memang biayanya mahal kan kayak gitu. Kalau tadi untuk menghemat ya tadi cukup ambil dari file-file dari misalnya Maktabah Wakfiyah ataupun dia dari Maktabah Syamilah. Nah seperti itu sih saran saya. Ya ada yang mungkin ini dulu ya, insya Allah kita lanjut lagi pada hari Sabtu depan, insya Allah. Insyaallah ini ada beberapa teman yang belum UTS itu. Nah iya, Misalnya di sini kita ada perkuliahan, habis maghrib ini ada perkuliahan. iya ini sudah mepet ya. Tadi saya kira tuh jam 5 bisa selesai. Saya tuh mohon maaf ya, kemarin kan ini saya juga sudah persiapan untuk akreditasi, jadi agak sibuk juga dari kemarin ngurusi borang-borang akreditasi seperti itu. Jadi ya apa namanya banyak yang saya kerjakan juga seperti itu. Jadi sempat nggak mikirin urusan ETS lagi jadinya. Jadi gimana ini nanti coba saya ini. Kalau nanti Ustaz Kalau habis Isya gimana? Kalau habis Isya. habis Isya ya terakhirnya ya. Oke, kira-kira Isyaan. Jadi kira-kira kita selesai itu jam. Coba saya dikabari aja. Coba saya tolong dikabari kalau seandainya Ustadz Sohib sudah selesai ya. Saya nanti bisa dan meskipun kita tutup dulu, insya Allah kita lanjut lagi Sabtu depan. Nanti mudah-mudahan kita bisa pelajari ya kitabnya satu persatu supaya kita lebih jelas untuk mempelajari madzhab. Memang tadi ya mau tidak mau kita
lebih jelas untuk buka kitabnya langsung seperti itu. Baik itu saja ya Bapak Ibu, insya Allah kita akhiri dulu, mohon maaf. Jadi karena memang waktunya sudah habis, insya Allah kita lanjut Sabtu depan. Kurang lebihnya kita akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.